Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini masih memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat. Baik anak-anakku sekalian, untuk kesempatan hari ini insya Allah dalam materi MPLS untuk siswa-siswi SMA Islam Nurul Huda Lembang pada tahun ajaran 2020-2021 sekarang ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah materi atau menyampaikan sebuah materi tentang cara belajar efektif. Sebelum kita menginjak kepada materi, izinkan untuk memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai pemateri. Nama saya Dani Sutisna, SPDI, tempat tanggal lahir di Bandung 3 Oktober 1985, pendidikan terakhir di S1 PAI di Riyadul Jannah Subang. Alamat di Kampung Ponok, RT 2 RW 3, Desa Cikole, Kecamatan 5, Kabupaten Bandung Barat. Nomor teleponnya ini. Email danisutisna85@gmail.com. Insya Allah di SMA Islam Nurul Huda ini saya akan mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun untuk tugas tambahan saya sebagai wakafid kurikulum. Baik, lanjut kepada materi berikutnya. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang cara belajar efektif menurut psikologi yang ditulis oleh Hana Masita. Nah, anak-anak sekalian, berkaitan dengan belajar, memang setiap manusia ini memiliki kewajiban untuk belajar ya. Sejak kita dilahirkan, kita telah dihadapkan dengan kewajiban untuk belajar. Nah, kita belajar untuk makan, ya, sejak lahir itu belajar untuk berjalan, dan banyak hal yang dipelajari oleh anak-anak yang baru lahir. Termasuk kita juga sampai sekarang ini tetap diwajibkan untuk belajar sampai kita nanti meninggal gitu ya. Itu ada kewajiban untuk belajar. Nah, sehingga ketika kita besar, kita belajar di sekolah dan juga di lingkungan sekitar. Ya. Nah, untuk sekarang ini kan kita belajar dari sekolah dengan lingkungan sekitar kita. Ya, memang yang namanya belajar itu memiliki arti yang sangat luas. Memang kata belajar memang sering diidentikan dengan kewajiban seseorang untuk sekolah atau mahasiswa sebagai pelajar di sekolah formal. Sebetulnya yang namanya belajar tidak harus identik dengan sekolah. Banyak hal yang bisa kita pelajari di sekolah maupun di lingkungan sekitar, di keluarga juga banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya. Nah, namun sayangnya meskipun belajar sebenarnya telah kita lakukan sehari-hari, banyak orang yang masih berasumsi bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Ya. Banyak yang tertekan dengan yang namanya belajar. Ketika di sekolah kita dibebani dengan tugas yang sangat luar biasa, itu biasanya membuat kita itu belajar itu memang tidak menyenangkan ya, malah bete, bosan, capek dan lain sebagainya. Nah, mengapa bisa demikian? Karena mereka kebanyakan menganggap belajar itu sebagai hal yang tidak menyenangkan gitu. Jadi menyenangkan dan tidak menyenangkannya satu pelajaran atau belajar itu biasanya bisa diciptakan oleh dirinya sendiri ya. Kadang ketika kita belajar, pas begitu dihadapkan pada satu mata pelajaran yang biasanya tidak kita senangi, itu kita udah nggak senang duluan gitu. Yang akhirnya memang ketika menjalani proses pembelajarannya pun itu tidak menyenangkan gitu. Nah, padahal anggapan ini justru akan membuat kegiatan belajar menjadi tidak menyenangkan dan kurang efektif. Nah, oleh karena itu, insya Allah pada pembahasan materi kali ini, saya akan mencoba menyampaikan tentang bagaimana sih untuk belajar efektif ini, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada sekitar 15 metode, ya, 15 hal yang harus kita praktekkan supaya
belajar kita efektif. Nah, ini kan menurut psikologi ini ya, ada 15 cara agar pembelajaran itu efektif. Nah, yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Nah, ya, ini memang harus ditimbulkan. Kebanyakan siswa atau pembelajar biasanya mereka ketika masuk sekolah itu bukan karena kebutuhan untuk belajar gitu ya, karena mungkin malu karena tidak sekolah atau hanya untuk mengambil ijazah saja. Nah, itu biasanya jarang lah ya, jarang menimbulkan rasa kebutuhan untuk belajarnya itu. Nah, sebetulnya rasa kebutuhan untuk belajar itu akan membuat menjadi sungguh-sungguh kita untuk belajar. Ketika kita merasa butuh untuk belajar, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam belajar itu. Nah, makanya ini harus ditumbuhkan bahwa saya sebagai pelajar butuh untuk belajar. Nah, kesungguhan inilah yang akan membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood saja, ya. Kalau lagi mood, sekolah. Kalau lagi nggak mood, aduh malas nih sekolah. Nah, nggak seperti itu ya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah nih akan selalu mood belajarnya. Nah, dengan demikian, kalau kita sungguh-sungguh, maka ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih mudah diserap ke ingatan kita. Nah, insya Allah akan bermanfaat ilmunya kalau kita bersungguh-sungguh. Makanya, yang pertama, tumbuhkan rasa kebutuhan untuk belajar di dalam diri kita. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Nah, ya. Nah, artinya di sini kita memilih tempat belajar yang disukai, tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman nih untuk belajar ya, dengan memilih tempat yang aman, nyaman ya. Yang menurut kita ini nyaman nih untuk belajar. Nah, kalau di sekolah memang kita terbatas oleh lingkungan kelas. Eh, Namun tetap ketika kita berada di lingkungan kelas juga, meskipun itu terbatas oleh dinding, tetap kita bisa menciptakan tempat yang nyaman untuk belajar. Baik itu tempat duduknya di mana, mau di depan, belakang, ataupun posisi kita. Karena kan kita kalau lagi bad mood kita sambil senderan ya, sambil tidur. Nah, itu nggak boleh dilakukan. Makanya kita harus tetap mencari posisi yang nyaman untuk belajar. Yang berikutnya, yang ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Nah, ya. Biasanya ketika kita diberikan tugas, memang ini tugas itu luar biasa banyak ya dalam sehari itu. Kalau misalkan kita belajar 4 pelajaran, berarti ada sekitar 4 tugas yang harus kita selesaikan di hari itu. Nah, oleh karena itu memang mau tidak mau kita harus menyelesaikannya. Makanya cicil pelajaran sedikit demi sedikit ya. Jangan dilangsungkan. Biasanya 4 tugas rumah kita kerjakan dalam waktu bersamaan di malam hari. Nah, jangan seperti itu. Mungkin pas pulang sekolah kita bisa mengerjakan 1 pelajaran ya. Selang beberapa jam kerjakan lagi yang lainnya, selang beberapa jam kerjakan lagi yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Agar memang otak itu tidak terlalu dipres untuk berpikir sekaligus ya 4 mata pelajaran atau 3 mata pelajaran. Namun kita cicil sedikit demi sedikit. Jangan belajar itu terlalu banyak pelajaran dalam satu waktu. Nah, sebaiknya kan dicicil ya, pelajaran itu sedikit demi sedikit, tugas itu kerjakan sedikit demi sedikit. Maka kalau kita mengerjakannya sedikit demi sedikit, insya Allah lah itu tidak akan membebani otak kita gitu ya, tidak akan membebani waktu kita juga. Nah, cara ini tentu lebih efektif dibandingkan kita mempelajari semua pelajaran dalam waktu yang sangat singkat. Ya harus dikerjakan pada malam hari, apalagi di malam hari itu kan kita biasanya campur dengan rasa ngantuk. Nah, makanya kurang efektif kalau disekaliguskan. Oke, yang keempat, ini bagi waktu belajar. Nah, ya, kita harus membagi waktu belajarnya. Ada baiknya kita membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan harus bisa menguasai pelajaran tersebut. Nah, dengan membuat jadwal
dan membagi waktu belajar ini, insya Allah kegiatan belajar kita akan menjadi lebih terstruktur dan rapi serta sesuai dengan ekspektasi Anda di awal gitu ya. Nah, jadi kita harus membuat sebuah schedule ya, sebuah jadwal untuk belajar. Nah, ya supaya targetnya kita jelas. Supaya juga tidak dikaliguskan belajar itu. Nah, kalau ada target gitu. Yang kelima, berdiskusi. Nah, ini ya, untuk berdiskusi ini setiap orang memiliki style belajar sendiri gitu ya, mempunyai gaya belajar sendiri sebetulnya. Nah, ada orang yang menyukai belajar itu sendiri di tempat sepi, namun ada juga yang lebih menyukai belajar itu berkelompok dan beramai-ramai. Nah, kalau kita masih belum mengetahui style belajar kita, tidak ada salahnya kita mencoba untuk berdiskusi dengan teman atau bertukar pikiran dalam materi pelajaran. Jika kita merasa nyaman dan lebih mudah memahami materi dengan berdiskusi, maka itu bisa dilakukan ya, berdiskusi dengan teman bisa menjadi metode belajar yang efektif untuk kita gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kita mencoba metode-metode berdiskusi atau belajar sendiri nih, mana yang lebih efektif buat kita. Karena memang seseorang itu mempunyai gaya belajar masing-masing. Nah, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Nah, cari cara yang membantu konsentrasi. Nah, berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu gaya setiap orang itu berbeda-beda di dalam belajar. Nah, jika kita merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah untuk fokus dengan diiring musik, maka tidak ada salahnya kita mencoba hal tersebut ya. Belajar sambil mendengarkan musik itu, kalau misalkan itu dirasa efektif buat kita dan bisa menambah atau membantu konsentrasi, kenapa tidak kita mencoba hal tersebut. Nah, ya. Nah, memang biasanya ada sebagian orang itu ketika belajar itu lebih enak dengan mendengarkan musik atau misalkan dengan pun lebih baiknya memang dengan mendengarkan murotal Quran itu lebih baik menurut saya gitu ya. Jadi itu silakan bisalah dicoba hal tersebut. Nah, yang berikutnya nomor 7 yaitu pahami dan jangan menghafalkan. Nah, kalau misalkan kita lagi mau ujian gitu ya. Lagi mau ujian itu biasanya kita harus menghafal tumpukan-tumpukan buku pelajaran ya, dari sekian banyak mungkin 14 mata pelajaran kita harus menghafalkan semuanya tuh memang repot gitu ya, repot. Nah, mungkin sulit lah ya, sulit untuk menghafalkannya. Tetapi yang harus kita eh, apa yang harus kita lakukan itu adalah sebetulnya memahami pelajaran tersebut. Misalnya dengan memahami itu tidak perlu hafal semua, tapi kalau kita paham itu biasanya kita akan lebih mudah gitu ya untuk tahu tentang materi tersebut. Nah, sistem belajar eh, mengajar saat ini memang lebih sering memfokuskan pada hafalan saja. Sebetulnya bukan bukan hanya bukan kepada hafalannya, tapi harus difokuskan kepada pemahaman siswa sebetulnya. Nah, padahal sekedar menghafalkan pelajaran hanya akan efektif mungkin ya untuk ujian atau jangka pendek saja gitu ya. Nah, tapi dalam jangka panjang ilmu yang dihafalkan itu hanya akan lebih mudah untuk dilupakan dan tidak meninggalkan manfaat apapun. Oke, lanjut kepada nomor 8 yaitu jangan malu bertanya. Nah, jangan segan kita untuk bertanya jika kita memang tidak memahami suatu permasalahan, suatu materi, suatu ilmu itu silahkan lah ya kita bertanya kepada yang lebih tahu mungkin ya. Nah, kita belajar karena kita memang belum tahu tentang ilmu tersebut. Maka dari itu, jika tidak eh, paham, maka bertanya saja ya. Tidak ada alasan untuk malu bertanya karena takut dicap sebagai orang bodoh, mungkin ya karena mungkin dicap sebagai orang yang telat di dalam berpikir. Nah, itu
sebetulnya hal-hal seperti itu bisa menghambat kita untuk bisa memahami tentang suatu materi. Makanya jangan malu bertanya. Bahkan ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Nah, seperti itu ya. Jadi bertanya saja ya, nggak apa-apa kita dicap sebagai orang yang telat dalam berpikir, tapi ketika kita bertanya itu sebetulnya bukan hanya untuk kita saja, bahkan bisa mewakili teman-teman yang lain yang sebetulnya mempunyai pertanyaan yang sama. Nah, itu ya. Nah, bahkan dengan bertanya kita akan lebih paham kan gitu ya. Artinya kita memang belajar kalau bertanya. Nah, mungkin yang tidak bertanya mereka hanya berpura-pura mengerti gitu ya. Nah, tapi kalau kita bertanya artinya kita lagi belajar, kita pengen memahami tentang suatu materi. Jadi nomor 8 ini jangan malu bertanya ya. Nah, lanjut kepada nomor 9. Nah, nomor 9 ini coba terus meski gagal. Nah ya, banyak para ilmuwan itu sebetulnya mereka berhasil mengembangkan suatu ilmu itu memang tidak akan lepas dari yang namanya kegagalan. Bahkan mungkin puluhan ratusan kali mereka gagal untuk menciptakan sebuah penemuan. Nah, maka dari itu coba saja terus ya ketika kita gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Nah ya, justru dengan kegagalan itu kita belajar gitu ya. Oh, kemarin cara begini itu gagal, berarti harus coba cara yang lain. Nah itu bisa membuat kita sukses gitu ya. Nah itulah pelajaran yang efektif ketika kita belajar gitu ya. Jadi gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Nah, karena apa? Karena tidak ada belajar yang benar ya jika tanpa melalui kegagalan. Pasti seseorang itu akan menemui dulu kegagalan ketika akan sukses gitu. Nah, bahkan kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak lagi mengulangi hal tersebut ya. Seperti tadi disampaikan, ketika kita mencoba sesuatu ini gagal, berarti ketika kita mencoba lagi jangan mengulangi kegagalan yang sama gitu. Ya. Berikutnya nomor 10 yaitu sukai mata pelajaran. Nah, ini ya. Biasanya ada mata pelajaran tertentu yang memang tidak kita sukai. Nah, itu harus dihilangkan. Sukai saja mata pelajarannya. Kalau kita tidak menyukai mata pelajarannya, sukai saja gurunya gitu ya. Nah, artinya dalam tanda kutip ya untuk menyukai guru. Nah, itu biasanya bisa membuat kita lebih paham di dalam belajarnya. Jadi, sukai mata pelajarannya. Dengan menyukai mata pelajaran, atau hal yang sedang kita pelajari itu akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Nah, dengan kita menyukai pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapatkan. Nah, hal ini berbeda ya ketika misalkan kita tidak suka belajar atau tidak suka mata pelajaran tersebut, itu sulit untuk bisa memahaminya ya. Padahal kita dituntut untuk memahami semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Nah, berikutnya nomor 11, manfaatkan fasilitas yang tersedia. Nah, zaman sekarang memang fasilitas belajar yang tersedia itu sebetulnya bukan hanya buku saja kan ya, apalagi sekarang ini berbasis IT. Kita bisa mengekspor ilmu-ilmu itu bukan hanya dari buku saja, tetapi dari media-media elektronik. Nah, anakku sekalian, zaman sekarang ini kita bisa belajar dari internet, video, hingga televisi yang menyediakan tayangan-tayangan edukatif. Nah, manfaatkan semua fasilitas ini sebagai pendukung proses belajar kita. Nah, biasanya materi pelajaran yang disediakan di internet, video atau tayangan edukasi telah dikemas semenarik dan sesederhana mungkin lah supaya kita bisa tertarik dan mencerna materi yang diberikan itu agar lebih paham gitu ya. Nah, berikutnya ke nomor 12 yaitu membuat review atau peta materi. Nah, kita bisa mencoba untuk memetakan materi yang sedang dipelajari, misalnya dengan membuat peta konsep atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari. Membuat peta materi ini juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari. Nah, selain materi yang kita buat tersebut,
bisa juga menjadi bahan ajar yang lebih simpel ya, sembari membuat review atau peta konsep, kita juga membaca dan menulis materi yang kita pelajari ya, gitu ya. Jadi kegiatan ini tentu akan sangat mendukung cara belajar kita yang lebih efektif gitu. Nah, ketika kita menuliskan sebuah peta materi, otomatis kita membaca dan menulis. Nah, itu ya di sana bisa menjadi media untuk lebih memahami materi yang sedang dipelajari. Berikutnya ke nomor 13, membuat kesimpulan ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita bisa mencoba untuk menarik kesimpulan-kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Nah, hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita, dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. Nah, berikutnya ke nomor 14, coba latihan soal. Nah, ketika kita sudah mempelajari sebuah materi, tidak ada salahnya kita mencoba latihan-latihan soal. Karena sekarang ini banyak ya media-media yang menyediakan tentang latihan soal dari satu mata pelajaran. Nah, kita coba saja, kita uji coba memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari. Itu akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Nah, dengan demikian, kita bisa menilai di bagian mana sebenarnya kita harus meningkatkan belajar dan bagian mana kita telah menguasainya. Dan cara belajar efektif yang terakhir itu adalah dengan berdoa. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan. Ya, tidak boleh kita lupakan karena kita sebagai orang-orang yang beriman, tentunya kita tahu bahwa doa itu sebagai senjata ya yang paling ampuh buat kita. Mungkin sebagai pelajar juga kita bisa menjadikan doa ini sebagai senjata yang paling ampuh buat kita dalam memahami sebuah materi. Nah, jangan sampai kita lupa untuk berdoa, karena mau tidak mau kita sebagai manusia pasti butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus senantiasa berdoa, karena belajar itu merupakan usaha kita untuk menjadi seorang yang pintar dan berguna. Namun tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi oleh doa. Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, di awal kita berdoa dan di akhir juga kita berdoa. Bahkan ketika kita belajar juga jangan sampai kita lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah cara belajar efektif menurut psikologi. Baik, berikutnya kita akan coba dengan belajar efektif menurut penelitian. Jadi nanti ada dua ya, ada tadi belajar efektif menurut psikologi dan sekarang belajar efektif menurut penelitian. Nah, anak-anakku sekalian, di masa-masa pengujian belajar seperti sekarang ini ya, apalagi sekarang kan ujian belajar kita itu dengan adanya pandemi COVID-19. Kita diuji belajar itu di rumah dengan berbagai banyak kekurangan. Sebetulnya kita sulit untuk memahami suatu materi pelajaran dengan belajar di rumah. Banyak sebetulnya kesulitan. Nah, namun memang belajar ini rasanya dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisinya, memang ini sebuah keharusan ya untuk belajar. Nah, kadang tuntutan untuk belajar itu bukan hanya datang dari diri sendiri ya, tapi juga dari orang tua. Nah, tidak jarang orang tua itu menuntut kita untuk terus belajar, harus belajar supaya pintar dan lain sebagainya. Nah, setelah kita belajar 8 jam di sekolah ya, sorenya masih harus ikut les tambahan, lalu demi mengejar nilai bagus, malamnya masih harus begadang, masukin materi-materi lain, atau mengerjakan PR dan sebagainya. Nah, ini luar biasa ya. Masalahnya, apakah cara belajar seperti itu efektif atau tidak ya, dimana kita belajar 8 jam di sekolah,
sorenya kita harus ikut les dan sebagainya, malamnya juga kita harus mengerjakan PR dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya hampir seharian kita belajar. Nah, sebetulnya kan kalau kita lihat belajar itu bukan hanya mengerjakan materi-materi di sekolah, tapi juga kita harus belajar dari lingkungan sekitar. Artinya bukan berarti seharian itu kita harus belajar tentang materi-materi sekolah. Kita harus juga menyisakan waktu untuk belajar dari lingkungan sekitar. Nah, seringkali sebagai orang yang mempunyai label pelajar, nah kita seperti dipaksa untuk belajar terlalu keras, belajar dengan barbar, ya sampai lupa waktu. Ya. Nah, insya Allah di materi ini, insya Allah kita jelaskan bagaimana sih secara penelitian efektifnya belajar itu harus seperti apa. Nah, maka untuk kita yang masih punya kebiasaan belajar dari pagi sampai malam, insya Allah kita sampaikan seharusnya belajar itu seperti apa ya, supaya kita tidak terbebani seharian dengan materi-materi pelajaran di sekolah. Baik, anak-anakku sekalian, ternyata berdasarkan berbagai penelitian, metode belajar yang terbaik, yang efektif, dan ngebuat kita gampang masukin materi ke otak itu adalah belajar dengan menyenangkan tentunya ya. Nah, teknik-teknik yang akan kita sampaikan berkaitan dengan belajar yang menyenangkan itu, yang pertama yaitu dengan melakukan olahraga. Nah, mungkin kalau kita berpikir kok apa gitu ya hubungannya olahraga dengan belajar efektif. Nah ya, nah sebetulnya teknik terbaik yang bisa kamu terapkan sebelum hari ujian, nah ini adalah olahraga gitu ya. Nah, mungkin kelihatannya tidak nyambung gitu ya. Teman kamu yang ambisius akan mikir mending pakai untuk ngurung diri atau ngerjain latihan soal dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya olahraga punya banyak manfaat terhadap otak. Ya, ini yang berkaitan dengan cara kerja otak menangkap informasi baru gitu ya. Nah, banyak sebetulnya manfaat-manfaat dari olahraga ini untuk otak kita, sehingga kalau otaknya fresh, segar, itu akan berpengaruh terhadap belajar yang efektif gitu. Nah, kenyataannya secara kimia peredaran darah dan berbagai hormon yang muncul setelah berolahraga itu sangat bermanfaat terhadap pola pembelajaran. Hormon seperti dopamin, serotonin, dan neuropinephrine yang berpengaruh terhadap kebahagiaan kita muncul gitu ya. Nah, pikiran jadi fresh dan materi belajar jadi gampang masuk. Nah, ingat ya, olahraganya yang santai saja gitu ya, nggak perlu olahraga yang berat gitu, seperti jogging lah ya di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Nah, nggak usah olahraga yang aneh-aneh lah ya, kayak misalkan ada kan kita olahraga sepak takraw pakai batok kelapa yang dibakar. Nah, itu kan ribet gitu ya. Yang santai-santai saja mungkin jogging ya, atau misalkan sekedar hanya gerak-gerak gitu ya, olahraganya itu nggak apa-apa. Yang penting ringan dan santai gitu. Nah, di dalam sebuah penelitian yang dibuat tahun 2013 menyatakan bahwa laki-laki yang bersepeda selama 15-30 menit itu punya kemampuan kognitif dan ingatan yang lebih tajam dibanding yang tidak bersepeda. Nah, selain itu, penelitian lain menyebutkan bahwa bersepeda selama 15 menit itu dapat mengurangi kortisol, hormon yang membuat seseorang itu jadi stres. Nah, artinya dengan bersepeda itu kan santai gitu ya, kita bisa melakukannya. Nah, itu bisa membuat kemampuan kognitif kita itu lebih tajam gitu. Nah, olahraga dalam belajar ini ibarat mobil dan kerangkanya. Nah, ketika kamu berolahraga, fisik atau kerangka mobil kamu akan menjadi kuat dan segar. Alhasil, begitu si mobil diisi oleh materi yang banyak, dia akan bisa berjalan dengan stabil dan lancar.
Baik, berikutnya kita masuk kepada teknik atau cara belajar efektif yang kedua itu dengan kita menentukan teknik belajar. Nah, eh, teman-teman sekalian, siswa-siswi SMA Islam Nurul Huda Lembang, setiap orang mempunyai teknik dan cara belajar masing-masing seperti yang disampaikan di awal ya. Nah, setiap orang memang pasti punya cara belajar yang nyaman dan menjadi favorit masing-masing. Nah, di sini kita akan coba kasih beberapa konsep belajar efektif yang sudah terbukti secara sains. Nah, satu hal yang perlu kamu perhatikan adalah ketika kita belajar jangan terpaku pada waktu, ya. Nah, cara belajar manapun yang akan kamu pakai nantinya, baik itu dengan sendiri maupun barengan gitu ya, pasti kepala kamu punya mindset belajar dengan enjoy. Nah, itu ya, itu harus dipastikan. Belajar dengan enjoy, tanpa dikejar-kejar waktu. Nah, dibandingkan dengan terikat waktu, yang sebaiknya kamu pikirkan adalah fokus pada topik mana yang ingin kamu kuasai. Seperti yang sudah disebutkan di awal, cara belajar barbar itu kan adalah cara belajar yang tidak efektif. Kita dikejar-kejar waktu itu kurang efektif belajarnya ya. Makanya harus belajar itu dicicil, kan ya, seperti disebutkan di awal ya. Sedikit demi sedikit lah belajarnya. Mungkin kamu sudah merasa lama belajar dan bekerja keras, lalu mendapat predikat si rajin yang belajar melulu dari orang-orang sekitar. Tapi entah kenapa kamu merasa kalau kamu itu capek dan materi yang kamu pelajari nggak masuk-masuk, pikiran pun kacau karena merasa terbebani oleh materi-materi di sekolah. Nah, sebenarnya cara belajar yang efektif adalah dengan belajar singkat saja. Nah, maksud dari belajar singkat ini adalah belajar dengan batas waktu pendek-pendek gitu. Nah, ya. Nah, kok bisa gitu ya belajar sebentar itu lebih efektif. Nah, hal ini untuk menghindari kram otak sebetulnya ya. Kalau kita di press belajar banyak materi dalam satu waktu itu memang kurang baik untuk otak kita juga. Nah, itu bisa menyebabkan kram otak. Nah, apa itu kram otak? Kram otak adalah momen di mana otak kita sudah tidak mampu menampung informasi tambahan untuk mengingat. Sehingga biasanya kalau kita belajar kan, kalau misalkan dari pagi kita masih bisa menyerap materi, begitu jam 12 ke sana di pelajaran terakhir biasanya kita mulai lemas gitu ya, otak kita juga mulai sulit untuk bisa memahami materi-materi. Nah, itu karena saking banyaknya gitu ya, eh, mengasih materi ke otak kita. Nah, otak kita kan malah justru jadi sulit untuk menangkap. Lalu tidak jarang mungkin stres gitu ya dengan materi-materi yang banyak kita harus kuasai dalam waktu yang singkat itu malah membuat kita jadi stres gitu ya. Nah, itu jadi usahakan teknik belajar kita pakai mau sendiri atau banyakkan. Nah, yang penting kita belajarnya itu tidak terpaku pada waktu, tapi fokus pada materi yang akan kita kuasai. Yang berikutnya, teknik belajarnya itu yaitu dengan teknik belajar Pomodoro. Nah, apa itu teknik belajar Pomodoro? Ini adalah teknik belajar yang memang untuk orang yang suka belajar sendiri, ya. Kan ada teknik belajar yang memang ada yang sendiri, lebih enaknya ada juga yang bareng-barengan, gitu ya. Nah, untuk teknik Pomodoro ini adalah teknik belajar sendiri, gitu ya. Nah, kita bisa memakai cara belajar Pomodoro ini. Nah, teknik belajar Pomodoro ini sebetulnya sudah diperkenalkan oleh Francesco Cirillo pada akhir 1980-an ya, yang terdiri dari 5 tahapan. Yang mana yang pertama, tentukan topik yang mau kamu pelajari. Yang kedua, pasang stopwatch 25 menit lah gitu ya untuk belajar ini. Yang ketiga, fokus pelajari materi tadi gitu ya yang sudah kita tentukan topiknya. Yang keempat, setelah 25 menit kita usahakan istirahat 5 menit. Ya, sekitar 5 menit kita istirahat. Dan yang terakhir, setelah melakukan pengulangan tahapan sebanyak 4 kali, kamu boleh istirahat 15 sampai 30 menit. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dari teknik belajar Pomodoro ini gitu ya. Nah, ketika melakukan cara belajar ini,
Jangan fokus terhadap waktu, santai saja dan jangan malah panik apabila topik yang kamu pelajari belum berhasil kamu kuasai. Yang penting dalam waktu 25 menit ini, kalau kita udah 20 menit, meskipun kita belum menguasai teknik materi tersebut, ya udah kita istirahat dulu gitu ya. Untuk merefleksi otak kita supaya tidak terlalu membebani gitu. Nah, inti dari teknik ini adalah pemberian jeda istirahat sebetulnya ya. Jadi cara pembelajaran seperti ini dinamakan dengan speed learning. Teknik yang lebih efektif untuk memasukkan konsep dan materi ke otak. Berikutnya yang akan disampaikan yaitu berkaitan dengan cara belajar efektif itu dengan Feynman. Nah, kalau kamu adalah tipe orang yang suka belajar sambil berinteraksi dengan orang lain, maka bisalah ini ya dicoba, itu cara belajar Feynman. Nah, berbeda dengan teknik belajar Pomodoro yang mengatur jendela waktu belajar, Feynman ini merupakan teknik dengan cara praktek. Ada 4 tahapan dalam siklus Feynman ini ya. Yang pertama, pilih sebuah topik materi. Yang kedua, ajarkan teknik tersebut dengan bahasa sederhana ke orang lain yang mungkin belum menguasai materi yang sedang kita pelajari. Yang ketiga, cek bagian mana yang masih menjadi gap penjelasan dan pikiran kamu. Nah, ini ya yang masih mengganggu pikiran kita. Nah, ini topik yang mana nih yang belum kita kuasai, mungkinnya itu seperti itu. Yang berikutnya, pelajari bagian itu lalu ulangi tahapannya dari tahapan yang kedua, yaitu ajarkan lagi kepada orang lain. Nah, dengan teknik mengajarkan kepada orang lain ini biasanya bisa membuat kita lebih paham dari materi yang kita pelajari. Nah, misalnya kamu ingin menguasai topik tentang limit trigonometri. Nah, pertama kamu coba pelajari topik tersebut. Nah, setelahnya ajak teman kamu yang belum menguasai. Nah, coba kamu jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan ringkas tentang materi yang kamu pelajari. Dengan teknik mengajarkan kepada orang lain itu biasanya lebih mudah untuk paham tentang materi yang kita pelajari. Nah, kalau misalkan orang yang kita beri penjelasan itu mengerti, itu tandanya kita sudah menguasai konsep materi tersebut dengan baik, gitu ya. Nah, anakku sekalian, itu adalah cara belajar efektif menurut penelitian berkaitan dengan materi cara belajar efektif menurut psikologi dan penelitian. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam belajar kita baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar tentang bagaimana cara-cara belajar yang efektif agar kita bisa lebih memahami dari materi-materi yang kita pelajari. Nah, untuk berikutnya ini ada tugas ya. Nah, tugas yang pertama, baca kedua materi yang A dan yang B, yaitu teknik belajar efektif menurut psikologi dan penelitian. Nah, tugas yang kedua, dari kedua materi tentang cara belajar efektif, buat rangkuman bagaimana cara belajar efektif ya dari kedua pendapat tersebut, yaitu dari psikologi maupun dari menurut penelitian. Nah, yang ketiga tugasnya, menurut pendapatmu, berdasarkan materi A dan B, bagian mana yang sulit kamu lakukan? Nah, itu coba nanti dijelaskan ya. Nanti tadi kan yang dari psikologi ada 15, yang dari penelitian ada 4. Nah, menurut kamu bagian mana nih yang sulit kamu lakukan? Gitu ya. Coba nanti dijelaskan ya. Ya, tugas yang terakhir yaitu berdasarkan jawaban pertanyaan nomor 2, yaitu rangkuman dari materi tentang cara belajar efektif. Adakah solusi yang dapat kamu usahakan sehingga kesulitan yang kamu rasakan dapat diupayakan untuk bisa dilakukan? Nah, itu ya. Jadi berdasarkan jawaban pertanyaan nomor 2, adakah solusi yang dapat kamu usahakan sehingga kesulitan yang kamu rasakan
dapat diupayakan untuk bisa dilakukan. Oke, anak-anakku sekalian, itu saja untuk materi tentang cara belajar efektif. Saya ucapkan terima kasih dan semoga diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.